Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas tentang fungsi dua peubah atau lebih. Peubah ini sama dengan variabel ya. Kalau sebelumnya kita membahas punya fungsi satu variabel, contohnya fx gitu ya. Fx sama dengan x kuadrat. Ini bisa digambar pada bidang xy. Jadi fx-nya bisa dimisalkan sebagai y. Jadi y sama dengan x kuadrat, itu kalau digambar pada bidang kartesius xy akan berbentuk ini ya, parabola terbuka ke atas. Kira-kira begitu fungsinya. Ini fungsi yang sudah kita kenal, itu fungsi satu variabel. Jadi variabelnya x gitu ya. X-nya disebut variabel bebas, kemudian y-nya variabel terikat. Jadi y-nya bergantung kepada nilai x. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk mengenal fungsi bernilai real terdiri dari dua variabel, dua peubah atau lebih. Jadi dilambangkan dengan fx, y. Jadi peubahnya atau variabelnya adalah dalam x dan y. Sebagai contoh fx, y yaitu misal x kuadrat ditambah 3y kuadrat. Atau fungsi lain misalkan gx, y 2x akar y. Nah, ini contoh fungsi dua peubah. Kalau misalkan tiga peubah, misalkan f x, y, z. Jadi dalam tiga peubah, misalkan fungsinya adalah x plus y plus z gitu ya. Jadi persamaan fungsinya tuh ada tiga peubahnya. Nah, di sini fungsi ini semuanya bernilai real ya. Jadi ketika kita mengganti nilai x dan y tertentu, maka kita dapat hasilnya sebagai bilangan real. Sebagai contoh untuk fungsi ini, fungsi yang pertama, misalkan ditanya tentukan nilai f 2,3 gitu ya. Kita tinggal substitusi 2 sebagai x berarti 2 kuadrat ditambah 3y kuadrat. 3 kali 3 kuadrat ya, ini kebetulan angkanya sama-sama 3. Jadi 3 dikali 3 kuadrat. 4 ditambah 27. 31 nilainya. Nah, jadi nilai dari fungsi ini adalah bilangan real. Kemudian untuk fungsi yang kedua ini fungsi yang pertama. Fungsi kedua gxy 2x akar y. Misalkan kita ingin mencari nilai contohnya g dari 4,9. Jadi kita substitusi nilai x yang 4, 2 kali 4 kali akar 9. 2 kali 4, 8 kali 3, 24 ya. Nah, seperti itu. Kemudian untuk fungsi yang ketiga ya tergantung nilai x dan y, z yang ingin dicari. Misalkan f 1,0, min 2 begitu. Ini tinggal diganti 1 tambah 0 ditambah negatif 2. Menghasilkan nilai min 1. Seperti ketika belajar di fungsi satu variabel, kita juga di sini mengenal istilah domain ya, daerah asal atau wilayah asalnya ya. Wilayah fungsi atau daerah asal fungsi, domain. Jadi domain ini adalah nilai untuk variabelnya sehingga terdefinisi si fungsinya ini dapat diselesaikan. Jika kita perhatikan untuk fungsi pertama fx, y x kuadrat tambah 3y kuadrat ya. Nah, untuk xy yang bagaimana supaya nilai ini ada? Jelas ya, untuk xy sembarang bilangan real x dan y.
x kuadrat tambah 3y kuadratnya selalu bisa diselesaikan. Jadi bisa dikatakan untuk fungsi pertama itu domainnya adalah semua titik-titik pada bidang ya, semua titik x, y di bidang. Jadi mungkin ya kita bisa katakan, jadi untuk domain itu daerah asal yang membuat fungsinya terdefinisi. Untuk fungsi yang pertama tadi fx, y x kuadrat plus 3y kuadrat, ini sembarang nilai x atau y selalu dapat dicari hasilnya x kuadrat tambah 3y kuadrat. Jadi kita bisa katakan domain dari f ini ya, df itu adalah semua titik x, y ya, di mana x dan y-nya bilangan real. Jadi semua nilai x, jadi tidak ada pembatasannya ya, semua bilangan pasangan x dan y bilangan real itu dapat disubstitusi ke dalam fungsi ini. Sementara yang kedua, fungsi gx, y adalah 2x akar y. Nah, jelas untuk akar itu hanya bisa dipenuhi ya, akar y berarti y-nya hanya boleh bilangan positif atau 0. Ketika y-nya negatif, contohnya min 1, min 2, ya min setengah, akarnya tidak terdefinisi di real gitu. Jadi tidak ada nilainya di bilangan real. Oleh karena itu, kita bisa menuliskan domain dari G ini adalah pasangan x, y gitu. Kalau x-nya bebas ya, sembarang bilangan real. Jadi kita bisa tulis x elemen ya. Ini lambangnya elemen bilangan real. Kemudian y-nya besar sama 0. Nah, jadi y-nya dibatasi hanya yang besar dari 0 atau sama dengan 0 agar si akarnya terdefinisi. Sementara untuk fungsi 3 variabel yang ketiga ya, tadi f, x, y, z, x plus y plus z ini juga untuk domainnya sembarang ya, x, y, z. Jadi domain f himpunan semua nilai x, y, dan z ya, x, y, z-nya bebas bilangan real gitu. Jadi x, y, z-nya boleh sembarang bilangan real. Tidak ada pembatasannya di sini. Nah, mungkin yang biasa dibatasi kalau untuk akar ya, yang di dalam akar itu harus besar dari 0, atau adalah fungsi yang pakai fungsi rasional ya, berbentuk pecahan, itu juga punya pembatasan untuk domainnya. Oke, misal ya, mungkin kita tambah fungsi keempat, misalkan gx, y, misalkan fungsinya adalah x plus y, x kuadrat plus y dibagi x min 1. Nah, di sini yang membuat fungsi ini tidak terdefinisi adalah ketika pembaginya ini bernilai 0. Kapan x min 1 bernilai 0? Ya ketika x-nya sama dengan 1. Jadi kita bisa katakan daerah domain dari G ini semua pasangan xy, xy bilangan real ya, kecualinya gitu ya, kita tulis x-nya tidak boleh sama dengan 1. X tidak sama dengan 1. Karena ketika x sama dengan 1, fungsi ini akan menjadi 1 kuadrat ditambah y dibagi 1 kurang 1. Nah, menghasilkan 0 di bawahnya. Tentu itu tidak bernilai di bilangan real ya, membagi dengan 0. Seperti itu kira-kira ya. Jadi untuk fungsi itu ada domain, ada daerah hasil juga, rank ya,
baik yang 2 variabel, 3 variabel, dan seterusnya. Jadi untuk materi ini ada bisa 2, 3 variabel atau lebih. Yang pertama, bisa menentukan nilai-nilainya ya. Untuk latihan-latihannya bisa dilihat nanti, diberikan fungsi lalu dicarinya nilai tertentu f berapa gitu ya. Kemudian menentukan domainnya. Yang perlu diperhatikan ya, kapan dia terdefinisi. Kalau pakai akar, biasanya yang di dalam akar besar sama 0 ya, itu yang harus dijadikan sebagai pembatasannya. Kemudian kalau fungsinya berbentuk rasional, ada pecahan ya, pembagian di bawah, maka yang harus diperhatikan adalah di bawahnya tidak boleh 0. Jadi x min 1 tidak boleh 0, berarti x tidak boleh sama dengan 1. X tidak sama dengan 1. Nah, itu penilaiannya. Lalu pertanyaan berikutnya adalah bagaimana menggambar grafiknya. Oke. Grafik dari fungsi bernilai real dengan 2 peubah ya, khususnya yang 2 peubah terlebih dahulu. Nah, misalkan tadi kita punya fx ya, fx, y. Kita punya fx, y. Seperti itu. fx, y sebagai contoh, kita ambil yang di buku saja ya. Misalkan 1/3 akar 36 min 9x kuadrat min 4y kuadrat. Nah, seperti itu. Fungsinya dalam x dan y. Maka kita bisa memisalkan fx, y ini sebagai z ya. Ini sebagai z. Jadi untuk grafiknya sendiri bisa digambar pada bidang x, y, z. Jadi bidang 3 dimensi gitu ya. Biasanya cara penulisannya sumbu x-nya agak diberikan ke depan ya, ini sumbu x, y-nya datar ya. Kemudian untuk z-nya dibuat ke atas. Oke. Sumbu x, y, dan z. Sebetulnya x dan y ini sama seperti x dan y yang kita kenal pada fungsi satu variabel ya. Dia tegak lurus, cuman karena digambar x-nya agak tidak bisa dibuat lurus ke depan gitu ya. Jadi tidak terlihat nanti gambarnya. Nah, kita akan menggambar grafiknya pada bidang x, y, z kalau fungsinya 2 variabel. Jadi fungsi fx, y-nya itu dimisalkan sebagai z. Nah, yang jadi masalah adalah bagaimana menggambarnya. Memang ini lebih susah dibandingkan fungsi satu variabel ya. Pada bidang x, y itu lebih mudah untuk digambarkan. Nah, secara umum grafik ini akan berbentuk suatu permukaan gitu ya, suatu bidang permukaan di sumbu z itu. Misalkan ini gambaran saja ya. Karena fungsinya dalam x dan y, berarti domainnya adalah dari x, y ya. Jadi ini seperti daerah domainnya di bidang x, y gitu. Nanti dengan memasukkan nilai x dan y yang sesuai akan diperoleh nilai z atau hasilnya. Jadi fungsinya digambarkan di atasnya gitu ya. Nah, jadi ini sebagai fx, y-nya hasilnya ya. Yang bawah adalah daerah asalnya. Nah, untuk setiap nilai x, untuk setiap pasangan x dan y itu akan memberikan satu nilai z. Misalkan ini untuk satu nilai x, y di sini ya. Jadi di atas ini adalah nilai z-nya. Nah, seperti itu. Jadi kita akan menggambar permukaan ini memang bukan pekerjaan yang mudah, tapi kita bisa dibantu dengan aplikasi ya, menggambar 3 dimensi. Sebagai contoh, ada banyak ya aplikasi untuk menggambar ini. Bisa dengan GeoGebra 3 dimensi. Taruh dari HP. Bisa di-download ya. Nanti akan kita coba lihat gambar dari fungsi ini.
biar sekaligus nanti di sini akan digambarkan dua buah fungsi ya, mungkin bahkan 3. Jadi yang pertama yang kedua yaitu fungsi fx, y sama dengan y kuadrat min x kuadrat. Kemudian yang ketiga fungsinya konstan ya, contohnya fx, y sama dengan 2. Jadi tidak bergantung kepada x ya berarti ya di sini. Baik. Oke. Di sini Ibu sudah membuka aplikasi GeoGebra 3 dimensi ya. Sebagai contoh, tadi kita ingin menggambar fungsi z sama dengan sepertiga ya, sepertiga dari akar dalam kurung 36 dikurangi 9x kuadrat ya, dikurangi lagi 4y kuadrat. Oke. Ini sudah digambar ya. Baik. Nah, kita lihat 36 dikurangi 9x kuadrat dikurang 4y kuadrat. Ini perhatikan sumbunya ya. Yang merah ini adalah sumbu x dari gambarnya, yang hijau itu sumbu y-nya, dan ke atas yang warna biru adalah sumbu z. Jadi ini terlihat seperti setengah dari, kalau pada bidang ini seperti gambar elips ya. Jadi kalau di dimensi 3 ini namanya ellipsoid. Seperti ya elips. Karena persamaan z sama dengan sepertiga akar 36 min 9x kuadrat min 4y kuadrat ini bisa kita sederhanakan bentuknya ya menjadi bentuk umum dari elipsoid. Jadi terlihat di sini gambarnya, kalau kita melihat dari sudut seperti tadi, sumbu merahnya adalah x ke depan begitu ya, sumbu hijaunya ke kanan ini y, sumbu z ke atas. Dan terlihat paling tinggi untuk di sumbu z-nya ini bernilai 2 ya. Yang di sumbu x-nya juga 2. Sumbu yang y-nya tidak terlihat tapi ini 3 ya, dia memotong. Kan kita bisa selesaikan persamaannya kapan dia memotong di sumbu x, yaitu ketika z dan y-nya dinolkan, memotong di sumbu y, x dan z-nya kita nolkan gitu ya. Jadi kita bisa selesaikan dari untuk persamaannya kira-kira seperti ini gambarnya. Kemudian kita gambar lagi yang kedua, z sama dengan tadi ada y kuadrat dikurangi x kuadrat. Nah, yang pertama kita hapus dulu ya. Nah, seperti ini gambarnya yang berwarna hijau ya. Ini seperti hiperbola ya. Hiperbola tapi yang 3 dimensinya. Kalau di bidang 2 dimensi 2 ini adalah hiperbola. Terlihat permukaannya ya. Nah, ini kalau lihat dari atas, dari samping, yang berwarna hijau ini adalah hasilnya. Oke, seperti itu kira-kira. Kemudian persamaan lain yang tadi fxz sama dengan 2, berarti fungsinya adalah konstan gitu ya, z sama dengan 2. Nah, kita perhatikan kalau di fungsi satu variabel biasanya contohnya fungsinya adalah y sama dengan 3, itu biasa berupa garis ya, berupa garis yang sejajar sumbu x. Tetapi karena ini adalah dengan 2 variabel ya, fx, y sama dengan 2, maka terlihat di sini z sama dengan 2 dia melalui titik di saat z-nya sama dengan 2. Jadi semua bidang ya, bidang datar ya, ini sebetulnya dia sejajar dengan bidang XY-nya yang bawah. Jadi yang atas ya gambarnya yang berwarna biru ini,
itu adalah bidang ya, kalau kita bisa katakan seperti sebuah kertas gitu ya, yang kita lewatkan melalui nilai Y sama dengan 2. Jadi dia memotong di Z sama dengan 2. Oke, jadi dia berbentuk permukaan tadi ya. Perbedaannya kalau di satu variabel misalkan Y sama dengan 2 gitu ya, atau fx sama dengan 2, itu kalau di satu variabel dia akan berupa garis sejajar sumbu X. Nah, tapi ini dia berupa bidang permukaan sejajar dengan permukaan alasnya ya, bawahnya itu bidang XY. Ya, seperti itu kira-kira. Jadi nilai Z-nya selalu 2 berapapun untuk X-nya, X dan Y-nya. Jadi kita bisa katakan yang gambar bawah yang abu-abu itu adalah domainnya ya. Domainnya adalah semua bidang semua nilai XY ya. Sebarang nilai XY itu punya nilai untuk fx, y sama dengan 2 gitu. Nah, masalah kita selanjutnya adalah kita mungkin kalau untuk menggambar yang seperti ini, kalau Z sama dengan 2 masih mudah lah digambar ya. Kalau bentuk kurvanya yang lain mungkin agak susah. Tapi ada namanya kurva ketinggian, seperti kita memproyeksikan bidang permukaan gambarnya pada bidang XY ya, pada bidang datarnya. Jadi kita bisa menggambarkannya seperti di sumbu XY. Contohnya gini ya. Nah, ini tadi adalah para elips ya, berbentuk elips. Jadi seolah-olah kita melihat dari atas ya, kita melihat dari atas. Kalau kita lihat dari atas tentu saja dia berbentuk elips ya, dia tidak lingkaran ya, ini agak lebih lonjong, ini namanya elips. Tetapi untuk nilai Z yang berbeda-beda ini, yang terlihat dari atas ini kan yang paling luarnya ya, yang paling besarnya itu ketika nilai Z-nya sama dengan 0. Tapi kita akan gambar misalkan ketika nilai Z-nya kalau Z-nya sama dengan 2, dia berarti berupa titik. Z-nya sama dengan 1, berarti seperti kita memotong kurva ini ya, kita potong-potong secara mendatar itu. Nah, itu yang kita akan gambar pada bidang XY ya, bidang di bawahnya. Itu yang dinamakan sebagai kurva ketinggian. Oke, nanti juga ini bagaimana kalau misalkan kita lihat dari atas gitu ya. Kita lihat seperti ini dari atasnya. Untuk nilai Z yang berbeda-beda akan digambarkan garisnya gitu. Oke. Baik, tadi kita sudah melihat gambar 3 dimensinya. Sekarang kita akan membuat gambar 2 dimensi yang disebut dengan kurva ketinggian. Sebagai contoh yang pertama tadi, misalkan Z sama dengan 1/3 ya, 1/3 akar 36 min 9x kuadrat min 4y kuadrat. Oke. Jadi yang dimaksud dengan kurva ketinggian itu sendiri adalah ketika kita menjadikan Z-nya sama dengan suatu nilai konstanta. Jadi kita ubah di sini, tadinya kan Z-nya ditentukan oleh X dan Y. Di sini Z-nya kita ganti dengan suatu nilai C gitu ya, suatu konstanta C. Ini bisa 0, 1, 2 atau setengah dan lain-lain. Lalu kita gambarkan pada bidang XY, pada bidang datar. Jadi seolah-olah seperti menggambar fungsi satu variabel ya. Hasilnya nanti disebut dengan peta kontur. Jadi fungsi ini kalau misal kita yang ini ya, kita akan sederhanakan. Kita kali 3 kedua ruasnya 3Z sama dengan akar 36 min 9x kuadrat min 4y kuadrat begitu ya.
Lalu karena ada akar, kita kuadratkan kedua ruas, kita kuadratkan ya 3Z jadi 9Z kuadrat sama dengan 36 min 9X kuadrat min 4Y kuadrat. Lalu kita pindahkan X dan Y variabelnya ke kiri semua. Jadi ini kita susun ya, 9X kuadrat ditambah 4Y kuadrat ditambah 9Z kuadrat sama dengan 36. Nah, ini bentuk lain dari fungsi Z ini ya. Fungsinya eksplisit Z sama dengan, tapi ini sudah digabung X, Y, dan Z nya. Karena kita ada melewatkan materi gambar fungsi ini ya. Jadi ini merupakan bentuk umum dari persamaan elipsoid ya kalau digambar. Nah, kita akan menggambar kurva ketinggian atau peta konturnya. Kita akan mengganti nilai Z dengan beberapa nilai dari persamaan terakhir ini ya, 9X kuadrat plus 4Y kuadrat plus 9Z kuadrat sama dengan 36. Misalkan kita mengganti Z-nya dengan 0. Nah, diperoleh 9X kuadrat ditambah 4Y kuadrat. Nah, di sini kan tadi ada 9Z kuadrat ya, berarti 9 kali 0, 0 sama dengan 36. Sehingga diperoleh bentuknya 9X kuadrat plus 4Y kuadrat sama dengan 36. Nah, ini kita kenal dengan persamaan elips ya. Jadi bisa yang terakhir ini kalau kita gambar, ini adalah berupa elips. Mungkin kita buat sumbu XY nya di sini. Ini sumbu X, sumbu Y. Ini kalau bisa diubah jadi bentuk umumnya ya, sama-sama dibagi 36. Jadi X kuadrat dibagi 36 berarti 36 bagi 9. Jadi ini tinggal per 4 ya. Tambah Y kuadrat per 9 sama dengan 1. Ini caranya adalah dibagi 36 ya, 9 dibagi 36, jadi masih ada 4 di bawahnya. Dari bentuk terakhir ini terlihat bahwa ketika Y-nya di 0 kan, dia memotong sumbu X di 2 dan min 2 ya. Di sumbu X-nya 2 dan min 2. Jadi kita nolkan Y, berarti X kuadrat dibagi 4 sama dengan 1. Jadi X kuadrat sama dengan 4. X-nya 2 atau min 2. Jadi ini udah bentuk umum elips sebetulnya. Kok ini 2, sini min 2 ya. Nah, elipsnya akan melalui 2,0 min 2,0. Kemudian ke atasnya ketika kita nolkan si X, maka nilai Y-nya, Y kuadratnya jadi 9, jadi Y-nya 3 dan min 3. 2, 3 ya. Min 3, ke bawahnya min 3. Seperti itu kira-kira. Jadi elipsnya lebih lonjong ke atas ya, cuman harus digambar dengan baik. Jadi seperti itu ya. Nah, harusnya lebih mulus gambarnya gitu ya, harusnya gambarnya bagus gitu ya, elipsnya lonjong dengan baik gitu. Tapi karena jarak X dan Y nya belum tepat, jadi tidak terlalu bagus. Oke, seperti itu. Jadi seolah ketika kita mengganti Z dengan 0, maka si persamaan tadi tinggal dalam X dan Y saja ya, karena Z nya sudah diganti dengan suatu nilai. Jadi kita bisa menggambarnya pada bidang XY. Nah, di sini dikasih penanda 0 gitu ya. Artinya gambar ini diperoleh ketika Z-nya sama dengan 0. Lalu kita bisa mencoba mengganti Z dengan yang lain, misalnya Z sama dengan 1. Maka ketika Z sama dengan 1, berarti yang tadi di sini kan 9Z kuadrat ya. Jadi 9 kali 1, 936 kurangi 9, 27. Jadi sininya nilainya 27. Jadi kita peroleh 9X kuadrat plus 4Y kuadrat sama dengan 27. Jadi tinggal dibagi 9 dibagi 27, X kuadrat per 3 gitu ya. Tambah di sini Y kuadratnya
27-nya harusnya kan 4/27, di bawahnya ya 27/4 gitu ya. Nah, sama dengan 1. Jadi titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y adalah, untuk sumbu X-nya berarti akar 3 ya. Akar 3 berarti kurang dari 2. Ya, kita geser saja sedikit ya. Akar 3 itu mungkin ya lebih dari 1 ya. Dia di sini, sekitar sini mungkin. Nah, kita tinggal gambar lagi. Gitu. Nah, gambar kedua ini adalah ketika Z-nya sama dengan 1. Jadi dikasih tanda 1 di sini ya, setelah 0 tadi 1. Gambar kedua. Nah, jadi ini gambar ketika Z sama dengan 1. Terus seperti itu ya. Diganti lagi misalkan Z-nya nilai-nilai lain gitu. Ketika Z-nya sama dengan contohnya 2, jelas ketika Z-nya sama dengan 2 dia berupa titik di sini ya. Titik 0,0. Kenapa? Karena misalkan kalau 9 dikali Z kuadrat 2 kuadrat kan 4 kali 9 36, 36 mengurangi 36 0. Jadi persamaannya nanti adalah 9x kuadrat plus 4y kuadrat sama dengan 0. Gitu ya. Jadi dari gambar tadi juga terlihat ketika sama dengan 0 dia berada di puncak. Jadi juga ada sebuah titik di sini. Kita coba untuk nilai-nilai Z yang lain. Jadi bisa juga memberikan nilai negatif nanti ya. Oke. Jadi di sini mungkin 0 1 ya, di antara 1 dan 2. Kalau 2 kan tadi udah titik di tengah ya. Mungkin Z-nya kita coba setengah gitu. Z-nya setengah ya, 0,5. Ya mungkin yang di dalam ini ya lebih ke dalam lagi gitu. Makin diperkecil nilai Z-nya gitu. Makin nilai kurang setengah ya, sorry. Jadi kan dari 0 1 sampai menuju 2 ya, 1,5 gitu. 1,5 nilai Z-nya. Jadi kalau kita perhatikan gambar ini ya, ini sama seperti kita tadi dari grafik yang pertama tadi kan berupa setengah para elipsoid ya, yang tadi elips seperti sebuah kubah gitu ya. Sama seperti kita menggambarkan memproyeksikan permukaan tadi pada bidang datar ya. Jadi seperti ini seolah ini menggambarkan ketinggian ya, namanya tadi kurva ketinggian. Ketika Z-nya sama dengan 0, gambarnya yang paling luar ini berarti ini yang sejajar dengan sumbu XY-nya ya. Ketika Z sama dengan 1 berarti dia lebih tinggi 1 ya, di atas 0 gitu. Ketika Z-nya nilainya 1. Jadi lingkar elipsnya yang ini. Makin lama makin ke atas, ketika Z-nya sama dengan 2 dia berada di puncak gitu. Nah, jadi seperti itu gambarannya. Ini yang disebut dengan kurva ketinggian atau peta kontur. Jadi kita cukup mengganti nilai Z dengan beberapa nilai ya, nilai bilangan yang berbeda, lalu kita gambarkan. Jadi menggambarnya pun seperti kita menggambar pada sumbu XY ya, bidang kartesius yang kita kenal. Jadi seperti hanya satu variabel ya, X, dan dia ada X dan Y gitu. Jadi bidangnya bidang datar. Jadi lebih mudah digambarkan untuk peta kontur ini. Jadi yang dikatakan peta kontur tuh kumpulan lengkungan-lengkungan ini disebut peta kontur ya. Sementara proyeksinya pada bidang XY ya, itu disebut dengan kurva ketinggian. Jadi dengan beberapa ketinggian, misalnya Z sama dengan 0, Z sama dengan 1, Z sama dengan 2, si kurvanya digambarkan pada bidang XY. Oke, seperti itu ya. Nanti bisa dicoba soal-soal latihan 12.1. Masih mudah-mudah ya, diberikan fungsi lalu dicari nilai-nilainya, kemudian untuk grafiknya mungkin yang bisa dicoba di sketsa ya, gambar
Kalau tidak, setidaknya yang harus bisa adalah menggambar kurva ketinggian ya, karena ketika nilainya disubstitusi berarti kita sama saja dengan menggambar di bidang datar. Oke, jadi dicoba latihan-latihan untuk 12.1. Contohnya untuk yang pertama, fx, y sama dengan x kuadrat y plus akar y. Nah, ini kan ada beberapa pertanyaan. F 2,1 ya, ganti x nya 2, y nya 1. 2 kuadrat kali 1, 4 kali 1, 4 ya, tambah akar 1, 1, jadi nilainya 5 begitu. Dan seterusnya. Fungsi yang 3 variabel juga ada, contohnya nomor 3, gx, yz, yaitu x kuadrat sin yz. Nah, yz nya dikali ya, misalkan yang A, g dari 1 pi 2. Jadi kita ganti x nya 1, berarti 1 kuadrat sin dari pi dikali 2, 2 pi. 2 pi ya, sama dengan sudut 360. Sinnya bernilai 0 ini. Berarti 1 kali 0 ya 0 ya hasilnya ya. Jadi kalau ada trigonometri, ingat lagi materi trigonometri dan lain-lainnya bisa dicoba ya. Kemudian mungkin untuk kurva-kurvanya mungkin ditugaskan dengan menggunakan ini saja ya. Bisa menggunakan aplikasi saja. Tapi contohnya seperti nomor 7 ya, ini sudah ada contoh sebelumnya, fx, y sama dengan 6. Ya, ini sama seperti z sama dengan 6 yang tadi digambar ya. Seperti di bidang x, y, z. Saat si nilai z-nya sama dengan 6. Jadi dia berupa bidang datar ya. Permukaan yang datar yang kita ambil. Ini bisa digambar ya. Nggak bisa digeser ya, cuman biasa aja. Ini ya. Jadi kita kira-kira aja ya bidangnya, seperti dia sejajar sumbu x, y dan melalui titik 6 ini. Jadi ini seperti kita arsir ya. Mungkin tidak terlalu jelas di sini. Jadi dia akan melalui bidangnya adalah sejajar dengan sumbu x, y yang di bawah, tapi dia melalui titik 6 di z nya. Seperti itu ya, yang tadi pada yang materi awal yang gambar sudah dijelaskan untuk yang ini tadi ya, fx yang sama dengan 2. Jadi mirip, cuman nilai z nya sama dengan 6. Untuk nilai-nilai fungsi yang lain bisa dicoba dengan menggunakan aplikasi saja ya. Contohnya mungkin kita bisa ya, fx, y sama dengan 6 min x. Nah, ini kalau kita misalkan fx, y nya sebagai z, jadi ini adalah z sama dengan 6 min x. Jadi dia tidak bergantung kepada y ya. Nah, untuk menggambarnya ini secara, namanya juga sketsa ya, pertanyaan ada sketsa grafiknya. Seperti dia berada di bidang datar, yaitu bidang zx. Kita tahu bidang z itu yang ke atas, zx nya ke sini. Seperti kita menggambar persamaan z sama dengan 6 min x, itu kan persamaan garis ya, yaitu z tambah x sama dengan 6, yaitu garis yang melalui di sumbu x nya 6, di sumbu z nya 6. Kita bisa gambarkan garis lurus seperti ini ya. Oke,
Kalau garis saja itu berarti kan kita hanya menggambar saat nilai y-nya 0 gitu. Kita berada dia menjadi sebuah garis yang melalui nilai x-nya 6, z-nya juga 6. Tapi karena nilai y-nya bisa berbeda-beda ya, jadi lebih tepatnya ini seperti kita gambarkan lagi di sebelah sini ya. Nah, dia garis ini contohnya sejajar ya. Nah, kemudian mungkin ini bisa kita arsir gitu ya. Nah, seolah-olahnya seperti itu bidangnya. Jadi bidang miring gitu ya, yang mana dia melalui di z-nya titik 6, di x-nya juga titik 6. Ini untuk beberapa nilai y. Jadi terbayang ya, garis yang ini yang kiri kanan ini harus sejajar, lalu kita buat irisan bidangnya seperti itu. Oke, bisa dilihat pada, kita cobakan ya pada aplikasinya tadi, fx, y sama dengan 6 min x. Mungkin kita close dulu sebentar. Oke, kita tinggal tuliskan z sama dengan 6 min x. Ya, karena si grafik ini, oke, ini dia ya, sumbu x-nya warna merah, sementara sumbu z-nya yang warna, karena si sumbu x-nya hanya sampai 2 digambarkan ya. 6 min x-nya harusnya memotong di sumbu yang warna merah x itu di angka 6, jadi lebih dari 2 ya. Nah, tapi ini bisa kita lihat grafiknya itu betul ya, itu warna merah sumbu x-nya, dia miring gitu ya, kurvanya, gambarnya adalah permukaan miring seperti ini. Mungkin kita bisa modifikasi soalnya, kalau misalkan bukan 6 ya, biar lebih terlihat, kita misalkan 2 aja ya, 2 kurangi x. Bentar, bukan, z sama dengan ya, z sama dengan 2 min x. Oke, terlalu banyak di sini, kita hapus dulu. Agak terputar-putar posisinya seperti ini ya. Coba kita hapus dulu. Apa tidak muncul gambarnya? Kita ulang lagi, ini seperti satu variabel jadinya. Z sama dengan 2 min x. Nah, ini dia, terlihat ya. Oke, ini ya lebih terlihat di sini. Lihat dari samping. Dari samping ini berarti kita mendapatkan sebuah garis ya. Yang merah itu adalah bidang garis sumbu x, yang biru adalah sumbu z ya, sumbu ke atas. Jadi kalau kita lihat dari samping mendatar begini ya, seperti sumbu x-nya yang datar, sumbu z-nya ini ke atas itu. Jadi dia adalah sebuah garis yang melalui 2 dan 2 gitu ya. Di x-nya 2, 2,0. Mungkin harusnya ya, biasanya kan sumbu positif itu ke kanan ya. Kita lihat dari sini aja gitu. Nah, jadi dia melalui sumbu x-nya 2,0, sumbu z-nya juga 0,2 seperti itu. Padahal ini di bidang dimensi 3 ya. Nah, jadi garis ini kita perpanjang gitu ya, bukan perpanjang atas bawah, tapi kita buat garis-garis yang sejajar. Jadi dia berupa irisan bidang seperti ini. Mungkin terlihat ya, dia memotong seperti itu. Nah, oke, seperti itu ya. Memang menggambarkan 3 dimensi ini agak lebih sulit ya, tapi bisa dibayangkan dengan aplikasi karena bisa digeser-geser bidangnya. Oke, mungkin seperti itu untuk fungsi dua peubahnya.
video berikutnya akan lanjutkan dengan turunan dari fungsi dua variabel atau lebih.